我将根据你们各自的贡献分配木牙精。从现在开始，你们可自愿选择留下或离，在雾岛长期驻扎调查。这里好像没来过。威力好强，而且在超10倍音速，兽皇的防御都很容易吧？第3、第4、第5元老面对自己，恐怕都是病。 Halo guys, apa kabar kalian hari ini? Kali ini saya akan merangkum cerita Donghua Swallow Star Season 2 episode 39. Pada episode kali ini diketahui jika pencarian kristal kayu telah berakhir. Akan tetapi Luo Feng punya firasat jika di kedalaman pulau berkabut masih ada sesuatu yang lain. Kemudian Hong memanggilnya dan mengumpulkan orang-orang dari aula ekstrim. Walaupun mereka masih belum bisa menemukan jejak peradaban asing di sana, tapi beberapa hari ini aula Jixian telah banyak mengumpulkan kristal kayu. Dan sekarang Hong akan membagikan kristal-kristal kayu tersebut berdasarkan kontribusi mereka masing-masing. 但极限武馆，我将根据你们各自的贡献分配木牙精。集体搜寻正式结束。 Setelahnya Hong menyerahkan keputusan kepada mereka. Apakah mereka akan pergi atau memilih tetap tinggal di pulau berkabut untuk melanjutkan pencarian kristal kayu yang tentu saja semua hasilnya akan menjadi milik mereka sepenuhnya. Sedangkan mengenai peradaban asing, Hong akan mengutus tim peneliti untuk melakukan penyelidikan kembali. Jiayi memuji kehebatan Luo Feng kali ini. Berkat kontribusinya yang besar, saat ini Luo Feng mendapatkan bagian kristal kayu paling besar. Untuk itu Jiayi berencana tetap tinggal melanjutkan pencarian kristal kayu, yang tentu saja Luo Feng juga melakukan hal yang sama. Luo Feng menggunakan bergunung untuk melubangi tanah pulau berkabut. Setibanya pada sebuah goa, dia mencoba menghubungi Susin, yang saat ini istrinya itu tengah mencemaskan keadaan Luo Feng karena sudah beberapa hari ini tidak ada kabar dari suaminya tersebut. Luo Feng pun menjelaskan jika saat ini dia berada di daratan Australia Selatan untuk melakukan sebuah misi rahasia. Tiba-tiba Luo Feng menginjak benda yang melukai kakinya. Hal itu tentu membuat Luo Feng kaget, mengetahui bahkan sepatu SS yang melindungi kakinya bisa ditembus. Benda itu berupa pecahan berwarna merah darah, walaupun kecil, tapi berat benda tersebut paling tidak 1 ton, yang tentu saja tidak ada satupun material bumi yang bisa menandinginya. Luo Feng curiga jika benda itu merupakan sisa-sisa peradaban asing. Sebelumnya Luo Feng harus menggabungkan 12 kekuatan mentalnya untuk menghancurkan armor level SS. Namun benda itu justru bisa menembus armor SS-nya dengan mudah. Pisau terbang Luo Feng pun dihancurkan dengan mudah, dan kecepatan benda itu diperkirakan 10 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Luo Feng berpikir jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dengan benda tersebut dia pasti bisa membunuh monster level kaisar dengan mudah. Luo Feng yang masih penasaran melanjutkan untuk menguji benda tersebut. Dia mengeluarkan armor hitam yang sangat terkenal akan pertahanannya. Tapi tanpa diduga, armor hitam dengan mudah juga bisa ditembus. Itu berarti dengan kekuatan benda ini, bahkan tetua ketiga, keempat, dan kelima pun juga bisa dibunuh Luo Feng. Tapi saat ini, Luo Feng tidak akan mengekspos benda tersebut dulu, karena jika tidak, orang-orang pasti tidak akan membiarkannya untuk memiliki benda itu.
Lalu Luo Feng kembali melanjutkan pencariannya. Tanpa dia sadari, sosok misterius sebelumnya selalu mengamati gerak-gerik Luo Feng, yang memang sengaja memancing Luo Feng untuk datang ke tempat tersebut. Sosok itu pun lalu menonaktifkan mode siluman yang membuat sebuah bangunan luar angkasa terlihat jelas. Sementara itu, Luo Feng telah berada pada sebuah lorong. Dia dikagetkan dengan temuan sebuah pesawat ruang angkasa yang terbengkalai. Dan saat ini Luo Feng curiga jika pesawat luar angkasa itu adalah sisa-sisa peninggalan peradaban asing yang belum ditemukan di bumi. Seluruh bagian pesawat luar angkasa terbuat dari logam. Dengan menggunakan kekuatan mentalnya, Luo Feng melihat banyak lorong di dalamnya dan tidak ada satupun tanda kehidupan. Dia lalu mencoba menghubungi markas Aula Ekstrim, namun alat komunikasi Luo Feng tidak berfungsi di tempat tersebut. Kejadian itu sama persis saat Luo Feng memasuki reruntuhan peradaban kuno nomor 9, di mana saat itu semua sinyal komunikasi Luo Feng diblokir. Yang itu berarti sekarang Luo Feng harus menjelajahi tempat tersebut sendirian. Walaupun sedikit khawatir, tapi Luo Feng memilih tetap melakukannya. Setibanya di dalam, Luo Feng kembali dikagetkan dengan temuan banyaknya kristal kayu di sana. Setelah dihitung, jumlah kristal kayu itu ada sekitar 289 buah. Jumlah yang sangat banyak jika dibandingkan dengan temuan para pejuang bumi sebelumnya, yang jika seluruhnya digabungkan hanya berjumlah 42 buah saja. Luo Feng curiga jika gerbang asing ini adalah tempat kristal-kristal kayu itu sebenarnya berada. 好浓的明星，这么多木牙精，分布异常，一共289颗。难道说木牙精本就存放于此？ Di dalam gerbang itu, Luo Feng juga menemukan mayat pejuang asing, yang hanya dengan menatap matanya saja sudah membuat Luo Feng gemetar ketakutan, seolah-olah dia sedang menghadapi seorang dewa. 夜里的锋芒让我不由一阵战栗，仿佛是凡人在面对神明。这到底是什么级别的？ Tinggi mayat pejuang itu sekitar 8 meter, dari bentuk tubuh seperti simpanse, tapi tidak memiliki rambut. Dilihat dari sekeliling, harusnya pejuang itu telah mati selama bertahun-tahun, namun anehnya tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan. Luo Feng melangkah ke dalam gerbang untuk melanjutkan penelusuran. Di sana dia kembali menemukan 6 mayat pejuang asing. Ukuran tubuh mereka juga seperti simpanse, yang sepertinya sama dengan mayat di luar pintu. 应该和门外那具是同类。 Dan kemudian Luo Feng melihat ada mayat pejuang dengan tubuh mekanis. 3 mayat selanjutnya mirip dengan bentuk makhluk bumi, meskipun ada sedikit perbedaan, di mana mayat pertama memiliki tanduk dan ekor. Yang kedua memiliki permukaan kulit seperti armor presisi, sedangkan mayat ketiga memiliki tinggi badan yang paling mirip dengan penduduk bumi, hanya saja dia memiliki tanduk di kepalanya. Ketika menemukan mayat berikutnya, Luo Feng tidak melihat tanda-tanda asing di mayat tersebut. Luo Feng berpikir apakah mungkin mayat di depannya itu memang adalah penduduk bumi yang bepergian ke luar angkasa. Tapi sayangnya, saat ini Luo Feng tidak bisa mencari tahu lebih lanjut. Kebanyakan bentuk tubuh mayat pejuang di sana berbeda dengan makhluk bumi. Luo Feng berpikir kira-kira sudah berapa lama peradaban asing ini terkubur di sini. Tiba-tiba sosok misterius memanggil Luo Feng, yang seketika membuat Luo Feng kaget, apalagi sosok itu bisa mengetahui namanya. 还知道我的名字？你是？ Sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai Babata. Dia adalah makhluk intelijen yang tidak memiliki tubuh, dan saat ini dia menggunakan tubuh energi yang dihasilkan oleh pesawat ruang angkasa. Tapi meskipun begitu,
kebanyakan orang-orang tidak akan bisa membedakannya. Sebenarnya kekuatan Babata tidak berbeda jauh dari Luo Feng, hanya saja Babata memiliki kemampuan khusus. Babata kemudian melanjutkan jika setelah meningkatkan kemampuannya, saat ini dia sudah bisa disebut sebagai kehidupan yang cerdas. Hal itu mengingatkan Luo Feng dengan kejadian di reruntuhan kuno nomor 9. Luo Feng berpikir jika seharusnya Babata tidak berbeda jauh dengan makhluk di sana. Tapi makhluk reruntuhan kuno nomor 9 itu memiliki misi untuk memilih pejuang. Sedangkan Babata, saat ini Luo Feng belum mengetahui maksud dan tujuannya. Lalu Luo Feng pun memberanikan diri untuk bertanya. Babata pun menjawab jika Luo Feng adalah kandidat paling cocok untuk menjadi penerus meteorit. Selama ini Luo Feng tidak pernah mengungkapkan kepada siapapun tentang kejadian di reruntuhan kuno. Dia heran apakah selama ini Babata telah mengawasinya, atau jangan-jangan justru Babata adalah makhluk yang berasal dari meteorit. Babata pun membenarkan tebakan Luo Feng. Selama ini dia memang menempatkan seorang pengamat di bumi untuk mencari bakat sebagai penerus. Luo Feng pun berpikir apakah pengamat yang dimaksud Babata adalah makhluk di reruntuhan kuno nomor 9. Babata lalu membawa Luo Feng untuk menjelaskan lebih lanjut, di mana untuk mengamati bumi dan orang-orang berbakat, meteorit memiliki banyak pangkalan pengawasan. Dan reruntuhan kuno nomor 9 yang Luo Feng masuki dulu adalah salah satunya. Babata berkata otak dari inti peradaban kuno tersebut mematuhi prinsip paling dasar untuk menyaring para kandidat. Sedangkan dia sendiri saat ini telah berada di tingkat Star Traveler atau lebih tinggi. Dan selama ini Babata telah menunggu selama 50.000 tahun. Yang itu berarti mayat-mayat pejuang di sana juga telah mati selama 50.000 tahun. Yang kebanyakan dari mereka adalah pelayan dari tuannya Babata. Babata lalu menceritakan jika dulunya mereka semua adalah sosok yang luar biasa di alam semesta. Namun perang besar 50.000 tahun yang lalu telah menghancurkan meteorit dan juga semua pejuang di sana. Dan scene kali ini pun mengakhiri cerita Swallowed Star episode 39. 然而，在5万年。